di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan.
kita baik, amin. Tuhan kita luar biasa. Di dalam krisis apapun Tuhan kita itu baik, saudara. Dia masih memelihara kita. Jadi saudara jangan khawatir dalam kesulitan apapun yang saudara alami saat ini. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, amin. Oke, saatnya kita akan memberi persembahan, saudara. Bagi saudara juga yang menyaksikan live streaming, saya mengajak saudara, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya pada saat kita mengambil bagian atau memberi persembahan atau memberi syukuran kepada Tuhan dan persembahan dalam krisis kali ini tuh, saudara, saya percaya bahwa Tuhan melihat hati saudara, amin. Dalam krisis ini, saudara, saya ingat kisah daripada janda di Sarfat, saudara, bahwa dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa, iman yang sangat luar biasa pada saat dia ditantang Elia untuk memberi. Saat itu, saudara, dia hanya memiliki tepung segenggam saja. Dan pada saat mereka memolah saat itu juga tepung itu akan habis dan mereka akan meninggal. Dan bayangkan, saudara, Elia menentang mereka untuk memberi dahulu kepada dia. Dan janda itu mengambil keputusan seperti itu untuk lebih dahulu memberi kepada Elia. Apa yang terjadi, saudara, pada saat dia mengambil keputusan itu, Tuhan menyediakan sampai masa kelaparan itu. Jadi saya menentang saudara pada saat hari ini, kali ini, mari krisis apapun dalam kehidupan kita, saya menentang saudara, mari kita memberi, karena Tuhan kita Allah yang menyediakan, amin. Oke, mari angkat terus saudara, bersama saudara kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, kami percaya Kau Allah yang bertata atas puji-pujian kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menaikkan pujian kami. Biarkan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap kali Kau lihat hati kami, Tuhan. Mungkin saat ini, Tuhan, dalam krisis ini kami mengambil kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Kau Allah Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Tuhan akan menyediakan buat kami dalam masa krisis ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Ini akan menjadi kunci di mana mereka akan mengalami terobosan dalam kehidupan mereka, pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan. Kami percaya apapun yang diperlukan jemaat-Mu, apapun yang dipergumulkan jemaat-Mu, Tuhan menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Ya, Yesus. Dan kami percaya Allah kami sanggup menolong kami. Apapun keadaannya Tuhan, ketika kami percaya dan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah, sebab kita percaya bahwa firman kebenaran yang hidup dan kebenaran itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa tolong kami supaya kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu dalam situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Kami tahu bahwa kami perlu firman-Mu untuk menolong kami sebagai landasan yang kuat bagi kami untuk berdiri kokoh dalam iman kepada Engkau Yesus. Kami berdoa tolong setiap kami. Kami percaya bahwa kami pasti semua akan melalui semua masa sulit ini dengan mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dan kalau Engkau dapati ada hal-hal yang bagian-bagian dalam hidup kami yang perlu diubahkan, kami terbuka Tuhan. Biar Engkau ubahkan kami untuk menjadi sama seperti Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita hari Minggu ini. Minggu yang ketiga kalau tidak salah di bulan April ya. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah sekalipun hanya secara online ya. Tapi bersyukur bahwa kita masih bisa menyembah Tuhan. Saya mendengar Bapak Ibu Saudara di Cina ibadah online pun dilarang ya. Jadi pemerintah di sana melarang ibadah yang dilakukan secara online, dan kita bersyukur bahwa di negara kita dalam situasi-situasi seperti ini kita masih diizinkan beribadah sekalipun melalui online ya. Kita bersyukur bahwa karena kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Amin. Alkitab sendiri berkata 2-3 orang berkumpul memuji nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih menyampaikan seri dari minggu yang lalu mengenai peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan Kristus. Minggu yang lalu kita belajar tentang Maria Magdalena, dan hari ini saya mau membawa saudara untuk belajar bersama-sama dari kisah yang lain, masih dalam kitab Lukas. Hari ini kita bahas Lukas pasal 24 hari ini ya, kisah mengenai perjalanan dua orang ke Emmaus, atau Kleopas dan seorang temannya. Nah, topik saya hari ini saya akan berbicara mengenai transformasi atau Tuhan ubahkanlah saya. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, perikop di sana mencatat Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya tidak akan baca semua 13 sampai 35, tapi nanti saya akan membahas bersama dengan saudara satu demi satu. Tapi kalau saudara perhatikan di ayat 13 di sana dikatakan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Hari itu juga artinya hari di mana Yesus dibangkitkan. Pada hari itu mereka memutuskan untuk pergi ke Emmaus dari Yerusalem. Nah, perjalanan itu 7 mil jauhnya, kira-kira sekitar 11 km. Emmaus ini sebuah dusun yang kecil. Mereka memisahkan diri dari kumpulan murid-murid yang lain. Ya, murid-murid yang lain sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka mengisolasi diri mereka di dalam sebuah ruangan karena mereka sedang dipenuhi dengan ketakutan. Atau mereka sedang kehilangan pengharapan. Bisa jadi mungkin mereka dituduh selain Yesus telah mati, tapi bisa jadi peristiwa kebangkitan Yesus, mereka bisa saja dituduh bahwa mereka telah mencuri mayat daripada Yesus, sehingga mereka mengisolasi diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Kleopas dan seorang temannya ini, mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka berdiskusi banyak hal. Nah, singkat cerita dalam perjalanan, Yesus kemudian ikut bergabung dalam perjalanan itu, tapi mereka tidak menyadari kalau itu Yesus. Karena Alkitab mencatat di situ mata mereka terhalang oleh sesuatu. Mereka tidak bisa melihat dan tidak mengenal bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Nah, Yesus bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Kemudian Kleopas kemudian menjelaskan pada Yesus mengenai, tidakkah tahukah engkau mengenai apa yang sedang terjadi? Ya,
peristiwa-peristiwa tentang Yesus dijelaskan kembali oleh Kleopas. Kemudian Yesus berbicara kepada mereka dan mengatakan, "Hei kalian orang bodoh, masa kalian tidak tahu apa yang sudah dijelaskan oleh kitab Musa dan kitab para nabi mengenai apa yang akan terjadi dengan Mesias?" Nah, mereka tidak memahami apa yang Yesus jelaskan. Singkat cerita, karena hari sudah mulai gelap, mereka memaksa Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan pada waktu Yesus tinggal bersama dengan mereka, Alkitab mencatat, singkat cerita, mata mereka terbuka, kemudian mereka mengenal Yesus yang sebenarnya. Hari itu, malam itu menjadi malam yang penuh berkat bagi kedua orang ini. Malam di mana mereka mengalami transformasi yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita pun perlu mengalami transformasi dan perubahan. Kita perlu mengalami perubahan. Nah, hari ini saya akan membahas bersama-sama dengan saudara mengenai transformasi. Ya, ubahlah saya Tuhan. Karena saya percaya ada banyak hal yang kita perlu rubah dalam hidup ini. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu Saudara bahwa peristiwa-peristiwa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, salah satu tujuannya adalah supaya kita dapat diubahkan oleh Allah. Kedua murid ini, Kleopas dan seorang temannya ini, mengalami transformasi luar biasa. Tetapi sebelumnya mereka punya banyak persoalan, ya, banyak masalah. Nah, mari kita akan membahas satu persatu apa saja masalah dari kedua orang ini, sehingga pada akhirnya di mana Yesus hadir, mereka mengalami perubahan. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus pada waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, apa saja masalah dari kedua orang ini? Masalah yang pertama yaitu masalah meninggalkan persekutuan. Perhatikan ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan murid-murid yang lain yang tinggal di Yerusalem. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka memisahkan diri dari kumpulan murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pada akhirnya meninggalkan Yerusalem, pergi ke sebuah kampung yang kecil, sebuah dusun. Tapi bersyukur bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan mereka. Apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya buat kita atau penerapannya buat kita, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara dan saya mengalami persoalan, masalah, kesulitan, tolong jangan pernah tinggalkan persekutuan. Amin. Tinggallah di dalam persekutuan, tinggallah di dalam persekutuan tubuh Kristus. Jangan lari dari Allah, tapi mendekatlah kepada Allah. Tinggallah dalam persekutuan orang percaya. Karena saat kita fokus kepada masalah, kita akan berjalan ke arah yang salah. Saya jamin, ya, harapan saudara akan mati pada waktu saudara memisahkan diri daripada persekutuan orang percaya. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas, jika 2-3 orang berkumpul dan memuji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya saya yakin Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara ada hari ini, 2-3 orang pada waktu saudara memuji Tuhan, pada waktu saudara berdiskusi tentang firman Allah, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Itu sebabnya jangan meninggalkan persekutuan. Justru di saat-saat sulit seperti ini, mari kita lebih giat lagi dalam persekutuan, ya. Lebih giat lagi dalam bersekutu bersama-sama dengan Allah. Nah, di desa ini kita ada mesbah keluarga, ya. Setiap hari saudara, kalau tidak bisa ikut setiap hari, minimal 3-4 hari saudara lakukan itu, kumpul bersama 2-3 orang, ya. Jangan kumpul 20-30 orang, ya. Nanti jadi masalah saudara. Kita juga bisa taat sama pemerintah. 2-3 orang di kos-kosan saudara, kemudian sharing firman Allah, ya. Kemudian saling mendoakan satu sama yang lain. Saya percaya saudara pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Karena kitab Pengkhotbah juga mengatakan bahwa, ya, satu itu akan mudah dipatahkan, tapi 2 itu akan jadi lebih kuat. Bahkan Alkitab berkata akan lebih panas. Nah, saudara akan lebih bergairah pada waktu saudara kumpul bersama. Akan dikuatkan, pengharapan saudara menjadi lebih hidup, saudara menjadi lebih bergairah lagi. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan persekutuan.
Nah, saya selalu pakai contoh ini Bapak Ibu Saudara, arang yang biasa kita pakai bakar sate atau apapun. Pada waktu satu arang itu, satu biji arang itu dipisahkan, diambil kemudian dipisahkan dari kumpulan arang yang lain, maka lama-lama dia pasti akan mati. Arang itu hanya akan bisa tetap menyala pada waktu arang tersebut ditempatkan dalam kumpulan arang yang lain. Sama halnya dengan hidup kita, ya. Pada waktu kita pisahkan diri dari persekutuan, maka kita sedang memisahkan diri dari kematian dalam pengharapan. Ya, itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, berkumpullah bersama dalam persekutuan, supaya pengharapan saudara menjadi lebih hidup. Amin. Yang kedua, masalah dari kedua orang ini adalah masalah persepsi atau penglihatan. Di ayat 15-16 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini seperti orang jalan dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita jalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu ya. Saya tidak bisa lihat dengan jelas wajah istri saya, wajah anak saya dalam gelap, itu susah, saudara. Mungkin suara saya kenal, tapi wajah sulit saya kenal. Kalau di dalam kegelapan, kita akan sulit mengenal dengan baik. Nah, ketika mereka sedang berdiskusi banyak hal, Yesus hadir di tengah mereka. Namun mereka tidak dapat melihat Yesus, sebab ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal siapa Yesus waktu itu. Saya tidak tahu dengan jelas mengapa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi ini yang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu. Aplikasinya, penerapannya buat kita adalah bahwa ya, Alkitab mencatat di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus sebelum dia mati, tubuh jasmaninya terbatas oleh ruang dan waktu. Alkitab mencatat dia berkeliling dari satu desa yang lain, kota ke kota yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia tidak bisa ke berbagai tempat dalam satu waktu. Dia terbatas oleh tubuh jasmaninya. Tetapi setelah kebangkitan Yesus tubuh kebangkitannya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia ada di mana-mana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus bangkit, kehadirannya ada di mana-mana. Dia tidak pernah jauh dari saudara. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Dia ada bersama dengan saudara di tempat kerja saudara, di rumah saudara, ya, di ladang saudara, kemudian di kos-kosan saudara. Dia ada di gereja, ya, dia ada di kamar mandi juga, dia ada tempat tidur saudara, di kamar saudara. Yesus ada di mana-mana. Ya. Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Matius 28 ayat 20 berkata, sesungguhnya aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi pertanyaan besar buat kita adalah, apakah kita sadar kehadiran Tuhan atau tidak? Ya. Nah, saya seperti bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang berkata seperti ini, ya. Kita harus sungguh-sungguh, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di sini, ya. Harus berusaha sungguh-sungguh, sebab Tuhan ada di sini, ya. Tuhan tidak hanya ada di satu tempat, Tuhan ada di mana-mana. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, kita menyadari tak kalau Tuhan ada. Jadi saya mendorong saudara hari ini, ya, sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam situasi-situasi sulit yang saudara alami, ingat Tuhan ada di sana. Karena kalau mungkin malam-malam saudara tidur, kemudian saudara berdoa sambil menangis dan saudara berkata, Tuhan, masalah saya terlalu berat, saya seperti sendirian, tidak ada yang menemani saya, tidak ada yang menolong saya. Saya yakin saudara bahwa Tuhan seperti seorang ayah yang datang mengelus rambut saudara dan berkata, nak, aku ada bersama dengan kau. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, cara salah satu suku di Afrika untuk mengetes kalau anak pria itu dewasa. Jadi seorang anak itu supaya tahu kalau dia dewasa atau tidak,
ya, dia akan dibawa ke hutan. Jadi sebelumnya dia dibawa ke kepala suku, kemudian kepala suku itu akan bawa anak itu ke tengah hutan yang paling dalam, dan anak itu akan dengan matanya tertutup ditinggalkan di tengah hutan. Kemudian dia harus menunggu sampai pagi. Jadi sebelum matahari terbit, dia tidak boleh membuka penutup matanya. Nah, singkat cerita, seorang anak yang akan menjadi dewasa dibawa ke kepala suku, kemudian kepala suku ini akan membawa anak tersebut ke tengah hutan yang paling dalam dengan matanya tertutup dan ditinggalkan sendirian di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah hutan yang paling dalam dengan mata tertutup itu membangkitkan rasa takut yang luar biasa. Ya, di tengah gelapnya malam, kemudian di tengah hutan, mereka takut terhadap binatang buas, mungkin suara-suara yang mungkin membuat mereka menjadi lebih takut lagi. Nah, jangan gitu, kita di rumah aja kadang-kadang dengar bunyi hantu aja gitu, takutnya setengah mati. Ya, ini di tengah hutan, Saudara. Di tengah hutan, ditinggalkan di tengah hutan sendirian. Dan dengan catatan, mereka tidak boleh membuka penutup mata sampai matahari terbit. Singkat cerita, jadi mereka menunggu sampai matahari terbit itu seperti mau setahun lamanya. Kapan matahari terbit? Kapan matahari? Jadi doanya adalah, Tuhan tolong supaya cepat pagi. Nah, setelah pagi, mereka mulai merasakan matahari terbit. Mereka membuka penutup matanya. Dan pada waktu mereka buka penutup matanya, mereka melihat sekeliling dan mereka kaget luar biasa. Pada waktu mereka melihat ke belakang, ayahnya sedang menemani mereka sepanjang malam tidak tidur dengan peralatan perang lengkap, panah dan pedang. Ayahnya menjaga dia sepanjang malam dan dia tidak pernah dikasih tahu kalau ayahnya menjaga dia sepanjang malam. Ya, ayahnya menjaga dia sepanjang malam untuk berjaga-jaga jikalau ada binatang buas yang datang untuk menerkam dia. Pagi hari baru dia sadar bahwa ayahnya sepanjang malam menjaga dia. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Alkitab berkata, tidak pernah tertidur. Dia lebih lagi menjaga kita dan tidak akan pernah meluputkan kita atau membiarkan kita, maksud saya tidak akan pernah membiarkan kita ada dalam celaka atau apapun tanpa seizin Tuhan. Tidak membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan khawatir dan takut akan hidup saudara. Kebenaran atau masalah yang ketiga. Masalah yang pertama adalah masalah meninggalkan persekutuan. Masalah kedua adalah masalah penglihatan. Masalah ketiga yang dimiliki oleh dua orang ini adalah masalah apa yang diucapkan. Ya. Perhatikan ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang Yesus ajukan kepada kedua orang ini sebenarnya pertanyaan penegasan. Karena saya yakin Yesus tahu dengan jelas apa yang mereka sedang bicarakan. Betul? Amin? Yesus mengikuti mereka dari awal sehingga Yesus mengerti dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Dan Yesus bertanya kepada mereka, hei, apa yang sedang kalian bicarakan? Yesus sedang mencoba untuk mendapatkan jawaban penegasan dari mereka. Apa sih? Ya. Kemudian mereka berhenti dengan muka muram. Alkitab mencatat dengan sedih, dengan penuh kesedihan. Ya. Kemudian mereka menjelaskan kepada Yesus mengenai semua hal yang terjadi hari itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembicaraan mereka ini adalah pembicaraan yang lahir karena kesedihan, yang lahir karena kekecewaan. Mengapa ya mayat Yesus tidak ada sehingga mereka meninggalkan Yerusalem? Nah, apa aplikasinya buat kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, aplikasinya buat kita hari ini, apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu datang dari hati. Ya, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita terluka, pada waktu kita sedih, biasanya itu akan mempengaruhi apa yang di dalam hati kita, akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Ya, itu sebabnya Alkitab mencatat tadi, maka berhentilah mereka dengan muka muram, dengan kesedihan, dengan kekecewaan.
Sehingga pembicaraan mereka adalah pembicaraan kekecewaan. Yesus pernah menjelaskan dan menegur orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 12:34-35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharanya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharanya yang jahat. Dengan kata lain, apa yang kita ucapkan itu lahir dari hati kita. Jadi kalau yang diucapkan tidak baik, maka bisa dipastikan hatinya juga tidak baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya agak heran ya. Ada beberapa orang yang seperti kayak korsleting listrik ya. Disentuh langsung koslet, langsung mati veteran. Biasanya gitu ya, langsung mati semua ya. Untung-untung gak kebakaran itu ya. Ada orang-orang yang seperti itu, baru sentuh sedikit ya langsung reaksinya ya emosional, kata-katanya kasar dan sebagainya. Nah, yang perlu saudara perbaiki adalah hati saudara. Saya mendorong saudara hari ini ya, masalahnya adalah bukan pada mulut kita, bukan pada apa yang kita ucapkan, tapi masalah sebenarnya adalah pada hati kita. Perbaiki hati kita supaya apa yang keluar adalah hal-hal yang baik yang memberkati orang lain. Amin. Ya. Jadi berhentilah mengucapkan hal-hal yang tidak memberkati orang. Ya. Berhentilah mengucapkan hal-hal yang tidak membangun orang lain. Justru dalam situasi seperti ini, saya mendorong saudara pakai mulut saudara untuk membangun orang, memotivasi orang, menolong orang supaya mereka bertumbuh, menghibur orang, mendoakan orang lain. Amin. Jangan kemudian menyampaikan hal-hal yang pada akhirnya membuat orang kehilangan harapan, kehilangan gairah untuk hidup, kehilangan semangat. Justru dalam situasi ini, pakai mulut kita untuk memberkati orang lain dengan kata-kata positif dan kata-kata yang memotivasi. Amin. Nah, jangan seperti listrik yang korslet itu, saudara, sentuh sedikit mati listriknya. Ya, saya mendorong saudara ya, kalau ada masalah sedikit ya, hadapi dengan tenang, ya, amin. Hadapi dengan tenang, karena itu membuktikan kedewasaan saudara, ya. Kalau saudara mulutnya tiba-tiba langsung dan sebagainya, ya, orang sudah bisa pastikan bagaimana kondisi hati saudara. Masalah yang keempat dari kedua orang ini adalah kurangnya pemahaman. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, bodoh di sini artinya tanpa pemahaman atau pengertian yang benar. Yesus menegur mereka sebagai orang bodoh karena mereka tidak mengerti. Padahal Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah menjelaskan, Yesus menjelaskan, ya, masa kamu tidak ngerti juga? Nubuatan ini sudah dijelaskan, nubuatan tentang kebangkitan Kristus sudah dinubuatkan sejak zaman Musa sampai para nabi. Bahkan di Alkitab, Yesus sudah berkhotbah beberapa kali. Di dalam Lukas 9 ayat 22, kalau sudah perhatikan Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan dia ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah mengkhotbahkan itu. Kemudian Lukas 9 ayat 43-44, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala sesuatu yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan cangkamlah segala perkataan gue ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus sudah pernah berkhotbah dan menyampaikan ini. Kemudian Lukas 18 ayat 31 dan 33 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang telah ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesat dan membunuh dia,
dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus menjelaskan, sudah menjelaskan, mengkhotbahkan itu kepada mereka, tetapi mereka juga tidak mengerti. Ya. Kemudian Lukas 24 ayat 27 yang kita berikut kita, ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menunjukkan kepada mereka, jawabannya sudah ada di Alkitab, jawabannya sudah ada dalam firman Allah, namun mereka tidak juga memahaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aplikasinya buat kita adalah, saya beritahu Bapak Ibu Saudara hari ini, semua jawaban tentang persoalan kehidupan ini sudah ada dalam firman Tuhan, sudah ada di Alkitab. Ya, semua jawaban tentang persoalan kehidupan sudah, jawaban tentang masalah keuangan, jawaban tentang masalah kesuksesan, jawaban tentang masalah rumah tangga, jawaban tentang masalah mungkin konflik, jawaban tentang masalah mungkin kepemimpinan, semua sudah ditulis di Alkitab. Persoalannya kita perlu membacanya dengan baik, amin, supaya kita bisa mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, masalahnya banyak orang punya Alkitab tapi tidak membacanya. Nah, ada yang membacanya tapi tidak mengerti karena tanpa bimbingan Roh Kudus. Dengan kata lain, semua kita sudah punya kunci jawaban. Nah, saya pastikan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita ujian, saya yakin Saudara pernah nih, waktu ujian kita senang sekali kalau dapat kunci jawaban, betul ya? Senang sekali kalau dapat kunci jawaban. Waduh, bangganya bukan main. Seperti ini sudah bekal buat lulus ya. Kita bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Nah, sebenarnya firman Allah ini adalah kunci jawaban buat semua persoalan kehidupan kita. Semua sudah ditulis di sini. Yang perlu kita lakukan adalah baca dan minta pertolongan daripada Allah mulai Roh Kudusnya untuk menolong kita memahami dan melakukannya. Amin. Jadi Alkitab itu seperti buku manual, Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita beli handphone atau beli barang elektronik yang lain, ya. Sudah diberikan buku manualnya. Kita perlu membacanya untuk bisa mengerti dengan baik cara mengoperasikannya dan sebagainya, ya, supaya kita menjadi jelas. Jadi Alkitab itu menolong kita supaya kita bisa hidup dengan teratur dan baik. Bagaimana menghadapi situasi sulit sampai seperti sekarang ini, situasi sulit, misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan pengharapan, kita kekurangan keuangan. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi sulit seperti ini? Dalam persoalan rumah tangga yang kita alami, konflik dalam hubungan yang kita alami, kira-kira respon saya seperti apa? Jawaban itu bisa sudah temukan pada waktu sudah membaca Alkitab, karena Alkitab adalah kunci jawaban untuk semua persoalan kehidupan saudara. Jadi saya mendorong saudara hari ini, jangan pernah malas baca Alkitab. Amin. Bacalah firman Allah dengan teratur, bacalah Alkitab secara teratur, supaya saudara bisa mengerti apa yang Allah inginkan bagi saudara, apa jawaban terbaik bagi persoalan kehidupan saudara, ya. Makanya Alkitab berkata, banyak kali kita cari jawaban-jawaban di tempat yang lain, yang pada akhirnya menjerumuskan kita lebih jauh daripada Allah. Mazmur pasal 1 berkata, ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, yang tidak mencari jawaban nasihat dari orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Amin. Saudara tidak pergi ke orang fasik untuk cari pertolongan. Datanglah kepada Allah, bacalah firman-Nya, karena disitulah ada kunci jawaban untuk semua persoalan kehidupan saudara. Nah, dari semua peristiwa itu, masalah-masalah yang mereka alami, masalah meninggalkan persekutuan, masalah penglihatan, masalah ucapan mereka, kemudian yang keempat tadi, masalah kurangnya pemahaman, pada akhirnya, pada waktu Yesus sudah menjelaskan, mereka juga masih belum mengerti. Karena hari sudah malam, mereka memaksa Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Awalnya Yesus tidak mau, tapi mereka ngotot. Tinggallah bersama dengan kami, hari sudah malam. Karena mereka ngotot, pada akhirnya Yesus memutuskan untuk tinggal bersama dengan mereka. Di ayat 28-29, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka
sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, apa yang membuat kedua orang ini mengalami perubahan, mengalami transformasi yang luar biasa, ya, adalah karena mereka begitu ngotot agar Yesus tinggal bersama dengan mereka. Mereka ngotot supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka. Mereka bersikeras malam itu menjadi malam yang sangat berbeda bagi mereka. Malam di mana mereka mengalami transformasi luar biasa. Malam di mana mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Malam di mana hati mereka berkobar-kobar, iman mereka kembali bergairah. Dan malam itu mereka tidak sama lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa aplikasinya buat kita? Aplikasi buat kita hari ini adalah, saya mendorong saudara, mari kita miliki sikap yang sama seperti dua orang murid ini. Kita harus ngotot, kita harus bersikeras untuk supaya Yesus tinggal bersama dengan kita, supaya Yesus ada bersama dengan kita. Kita harus ngotot untuk undang Yesus tiap hari dalam hidup kita. Amin. Harus ngotot supaya Yesus bisa ada bersama dengan kita tiap hari. Karena Alkitab berkata, kata tinggal di sini, kata tinggal yang dipakai di ayat ini sama dengan kata tinggal yang dipakai di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku, supaya engkau bisa berbuat banyak. Karena di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada waktu kita mengajak Yesus tinggal bersama dengan kita, maka itu menjadi rahasia yang luar biasa. Kita mengalami transformasi dan perubahan dalam hidup kita. Amin. Saya mendorong saudara hari ini, ya, kita harus menginginkan Yesus ada bersama dengan kita. Sebab ada lebih banyak dari Yesus yang Dia sudah siapkan buat kita. Seperti tema kita tahun ini, there is more. Dalam gudangnya Tuhan, dalam gudangnya Allah, ada banyak yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jangan puas dengan apa yang saudara alami hari ini, ya. Jangan berhenti pada waktu saudara mengalami kesulitan. Jangan berhenti pada waktu saudara mengalami persoalan. Teruslah maju, karena ada banyak hal yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara. Dan yang menarik, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa itulah Yesus. Ada transformasi luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, selalu undang Yesus dalam hidup saudara. Maka saya percaya pada waktu Yesus ada bersama denganmu, dengan hidup saudara, maka ada perubahan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 33, 35 sampai 35 berkata, lalu bangunlah mereka setelah mereka mengalami transformasi, setelah hidup mereka diubahkan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kemudian mereka diubahkan, maka mereka tidak sama lagi. Mereka dengan penuh gairah, tanpa rasa takut, tidak peduli dengan gelapnya malam. Alkitab berkata, saudara, hari sudah menjelang malam pada waktu mereka ngajak Yesus tinggal bersama dengan mereka. Tapi setelah mereka mengalami transformasi, Alkitab mencatat mereka melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Sekalipun sudah malam, mereka tidak peduli gelap. Mereka melakukan perjalanan 11 km kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena mereka telah diubahkan oleh Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik mengenai apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Mereka tidak bisa tunggu sampai pagi. Dan saya yakin pada waktu hidupmu diubahkan oleh Yesus, saudara tidak akan pernah tunggu untuk bisa ceritakan itu pada orang lain. Ya, jangan simpan buat diri saudara. Jangan simpan untuk diri saudara. Ya, kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu mengenai serious story. Ceritakan kisah hidup saudara. Pada waktu Allah mengubahkan saudara, pada waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Allah, jangan simpan itu bagi diri saudara sendiri. Bagikanlah itu kepada orang lain. Amin. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan diubahkan, mereka tidak akan pernah bisa diam. Mereka akan bergairah untuk pergi dan memberitakan kabar baik tentang apa yang mereka alami kepada orang lain. Maka saya mendorong saudara hari ini,
alamilah perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, supaya hatimu berkobar, imanmu kembali bergairah, sehingga engkau dengan gairah itu menceritakan tentang Yesus kemanapun engkau pergi. Hari ini saya mendorong saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, supaya kita diubahkan kembali hidup kita. Saya tidak tahu apapun persoalan sudah, masalah-masalah yang sudah datang, mungkin sama seperti 4 orang ini, mungkin berbeda, tapi apapun masalah saudara, saya yakin perjumpaan dengan Yesus sanggup mengubah masalah hidup saudara. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yakin dan percaya Yesus sanggup. Amin. Allah kita tidak terbatas, kuasa kebangkitannya sanggup merubah setiap kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya sanggup menolong kita dalam semua situasi persoalan hidup kita. Kuasa kebangkitannya sanggup menyelesaikan semua persoalan kehidupan saudara. Masalah apapun yang saudara pergumulkan hari ini, kuasa kebangkitan Kristus sanggup menolong saudara, sanggup mengatasi semua persoalan kehidupan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah undang Yesus datang bersama dengan saudara, undang Yesus tinggal bersama dengan saudara. Pada waktu saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka saya yakin hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Ada transformasi terjadi bagi saudara. Hari ini, pada waktu saudara bertemu dengan hidup saudara, masalah-masalah dalam hidup saudara, saya mau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan ubahkan saya, change me Lord, biar saya mengalami transformasi. Ubahlah hidup saya. Saya percaya Engkau sanggup, kuasa kebangkitan Engkau sanggup menolong saya. Dan kalau hari ini sudah bergumul dengan itu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Kemudian kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar.
kesulitan dan sudah berkata, Tuhan, saya perlu jamahan tangan-Mu untuk menjamah saya, mengubahkan saya, menolong saya, supaya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, menolong saya supaya saya mengalami kuasa Tuhan, supaya saya mengalami transformasi, saya mengalami perubahan yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Hari ini di tempat di mana saudara berada, arahkan hatimu kepada Allah. Tuhan ada di sana. Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia ada bersama dengan saudara saat ini juga. Mungkin saudara sedang menangis, saudara sedang berseru di hadapan Allah. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia memperhatikan hidupmu. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan. Ngototlah sama seperti dua orang murid. Tuhan, tinggallah bersama dengan kami. Datanglah, tinggallah bersama dengan kami. Saya mendorong saudara hari ini, milikilah sikap yang sama. Berseru, berteriaklah kepada Allah. Tuhan, aku mau Engkau tinggal bersama dengan kami. Datanglah dalam hidupku hari ini. Tinggallah dalam hidupku. Biar aku mengalami perjumpaan dengan Allah. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Allah. Angkat tanganmu dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaat dimanapun mereka ada saat ini. Tuhan ada bersama dengan mereka. Kau tahu persis semua persoalan pergumulan mereka. Hari ini kalau ada bagian-bagian dari hidup mereka yang mereka berseru supaya diubahkan oleh Tuhan, Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sanggup merubah hidup mereka. Kami berdoa supaya transformasi terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, mereka tidak sedang sendirian hari ini. Engkau ada bersama dengan mereka. Biar Engkau tinggal bersama dengan mereka. Biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan. Karena kami yakin perjumpaan pribadi akan mengubah hidup mereka. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya makin hari kami makin lebih dekat dengan Tuhan. Makin hari kami makin diubahkan. Makin hari kami semakin tinggal di dalam hadirat. Terima kasih Bapa di surga. Dan makin hari kami makin mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Dan makin hari kami semakin didorong untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara tetap aktif ya dalam persekutuan 2-3 orang, mesbah keluarga di kos-kosan saudara yang berada ya, supaya kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, dalam persekutuan kita, dalam rumah tangga kita, supaya hidup kita semakin dikuatkan, kita mengalami pertolongan, alami mujizat setiap hari dalam hidup kita. Amin. Dan minggu depan kita masih tetap beribadah secara online. Ya, saya juga mendorong saudara untuk tetap menghargai, menghormati aturan pemerintah, pakai masker manapun saudara pergi kalau saudara keluar rumah, ya. Dan kalau bisa tetap tinggal di rumah, ya, supaya kita bisa menolong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kami kita nyanyikan sebuah pujian.
Indonesia, supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tidak henti-hentinya kami berdoa buat bangsa kami, supaya wabah ini tidak akan terus berlanjut. Kami berdoa supaya wabah ini bisa berhenti dengan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga memberkati mereka yang bekerja di garis depan, para dokter, perawat, tenaga medis, relawan, polisi, tentara, dan siapapun. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka, berikan kekuatan kesehatan buat mereka, jaga mereka. Dan kami berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam kesulitan, baik makan, minum, dan keuangan. Tuhan berkati mereka, berkat Allah dicurahkan, pakai setiap orang, siapapun itu, supaya ada banyak orang yang pakai Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih termasuk gereja Tuhan. Tuhan pakai supaya juga jadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa sekali lagi memberkati Pulau Bali, supaya pulau ini dijaga lindungi oleh Tuhan, sehingga wabah ini cepat terselesaikan. Kami berdoa tutup bungkus setiap umatmu, rakyatmu di Pulau Bali ini. Kami berdoa yang sakit juga, yang mengalami wabah COVID-19 ini, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati aparat pemerintah dan semua yang telah bekerja keras, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga berkati supaya anak-anak Tuhan dimanapun berada tetap dijaga lindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama kami memberkati juga buat anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Keuangan, makan, minum mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup memelihara engkau, menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan sanggup memberkati engkau, baik dengan sedikit maupun banyak, dari ada atau tidak ada. Allah sanggup memberkati engkau dari kesulitan apapun. Tuhan sanggup memberkati engkau tidak saja cukup, tapi berkelimpahan. Tuhan memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anakmu diberkati. Tuhan memberkati makan minummu, keuanganmu diberkati. Berkat Allah dilimpahkan bagi engkau, dan Tuhan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar yang kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.